Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Saya Alwi Fauzan, mahasiswa Stay Sebi Depok, kelas HES 2021A, ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester, dan saya ingin menyampaikan beberapa salah satu judul dari buku Fikih Muamalah Kontemporer yang ditulis oleh Ustadz Dr. Oni Sahroni MA Barakallahu fi, dengan judul Kriteria Maslahat. Seperti biasa, Ustadz Oni menulis judul ini atau menulis materi ini berdasarkan menjawab pertanyaan dari jamaahnya. Jadi ada jamaah yang bertanya, Ustadz, saya sering mendengar istilah maslahat. Sesuatu yang diperbolehkan karena maslahat. Sebenarnya apakah setiap yang ada maslahat itu diperbolehkan atau seperti apa? Mohon penjelasannya, Ustadz. Dan dijelaskan dalam buku ini oleh Ustadz Dr. Oni Sahroni MA. Sesuatu bisa dikategorikan maslahat apabila menjadi bagian dari salah satu maqasidus syariah, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, serta tidak bertentangan dengan maslahat yang lebih besar. Jadi ada tiga. Yang pertama, menjadi bagian dari salah satu maqasidus syariah. Yang kedua, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan maslahat yang lebih besar. Kesimpulan ini sebagaimana dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Dawabit Al-Maslahah. Dalam buku ini beliau menjelaskan bahwa rambu-rambu maslahat ada tiga hal. Yang pertama, maslahat termasuk bagian dari maqasidus syariah. Maqasidus syariah, apa itu maqasidus syariah? Maqasidus syariah adalah tujuan yang Allah inginkan kepada makhluknya. Nah, tujuan itu apa aja? Ada 5. Memenuhi hajat agamanya, memenuhi hajat jiwanya, memenuhi hajat akalnya, memenuhi hajat keturunannya, dan memenuhi hajat hartanya. Ayahfadhu alaihim dinahum wa aqlahum wa nafsahum wa naslahum wa malahum. Ya, jadi ada 5 maqasidus syariah itu, ya. Karena itu, setiap perilaku yang bertujuan untuk memenuhi kelima hajat itu adalah maslahat. Sebaliknya, setiap perilaku yang menghilangkan kelima hal tersebut adalah mafsadat atau mudarat. Oleh karena itu, seluruh ulama dan umat Islam telah sepakat bahwa syariah ini diturunkan untuk memenuhi kelima hajat tersebut. Misalnya, memenuhi hajat finansial hamba adalah tujuan syariat ini, maka setiap praktik yang bertujuan untuk memenuhi hajat ini adalah maslahat. Ya, jadi apabila disandarkan atas kelima dari maqasidus syariah itu, maka ia menjadi maslahat. Batasan kedua, yakni tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Seluruh ulama, baik ulama masa sahabat, tabi'in maupun imam mazhab, telah berkonsensus atau berijma bahwasannya maslahat yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah ini batal dan tidak berkekuatan hukum, karena Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah sumber hukum atau al-asal, dan maslahat adalah salah satu muatan hukumnya atau al-far'u. Tidak mungkin muatan hukum bertentangan dengan sumber hukum. Oleh karena itu, maslahat yang bertentangan dengan sumber hukum bukanlah maslahat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba." Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjelaskan perbedaan hukum jual beli dan hukum riba. Hukum jual beli hukumnya boleh, namun atau sedangkan riba hukumnya adalah haram.
Ketentuan hukum yang ada dalam ayat ini tidak bisa dibatalkan dengan maslahat. Batasan ketiga, tidak bertentangan dengan maslahat yang lebih besar. Maslahat menjadi berkekuatan hukum jika tidak bertentangan dengan maslahat yang lebih besar. Jika terdapat maslahat yang lebih besar, maka maslahat yang lebih kecil menjadi batal. Setiap hukum fikih tidak akan melahirkan maslahat dan tidak mengandung maslahat kecuali jika maslahat tersebut sesuai dengan hukum tersebut. Maslahat bisa sesuai dengan hukum tersebut jika tidak bertentangan dengan maslahat yang lebih besar atau setara. Wallahu a'lam, demikianlah penyampaian dari saya dari buku Fikih Muamalah Kontemporer yang ditulis oleh Ustadz Dr. Odi Sahroni MA. Barakallahu fi. Saya akhiri, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.